Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NPM Magir 074 dari kelas analisis multivariat C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan program SPSS. Nah, tahap yang akan kita lakukan yaitu yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, yang kedua ada uji asumsi klasik, dan yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Dan untuk judul penelitian yang saya gunakan analisis ini yaitu pengaruh kemampuan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan di PT Petrokopindo Cipta Selaras. Nah, melalui tutorial ini kita akan melihat bagaimana data dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian. Langkah pertama yang kita lakukan adalah input data ke dalam SPSS, dan pada penelitian ini saya menggunakan dua variabel independen yaitu X1 dan X2. X1 sebagai kemampuan kerja, X2 sebagai pengalaman kerja, dan variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Dan masing-masing indikator ini akan kita masukkan ke dalam SPSS sebagai item pertanyaan, dan pertanyaannya nantinya akan dianalisis lebih lanjut. Dan di tabel sebelah kanan ini sudah ada penjumlahan dari variabel dan dependennya. Langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Di sini ada data view dan variable view. Kita buka variable view untuk memasukkan tiap-tiap variabel. Kita mulai dari X1, X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan X1-nya. Yang kedua yaitu kita masukkan variabel yang kedua yaitu X2.1, X2.2, X2.3, dan X2. Selanjutnya kita masukkan variabel dependen dimulai dari Y1, Y2, Y3, dan Y. Dan di tabel label ini kita masukkan keterangannya. X1 yaitu kemampuan kerja, di X2 kita beri pengalaman kerja, dan di variabel dependen ini kinerja karyawan. Setelah kita masukkan keterangan ini dan data-data ini, selanjutnya kita lihat di data view. Di data view ini sudah ada tiap-tiap variabel dan dependennya. Dan langkah selanjutnya kita kembali ke Excel untuk kita salin angkanya ini. Kita copy lalu kita masukkan ke dalam SPSS. Lanjut X1-nya yaitu total dari keseluruhan X1. Selanjutnya X2, caranya masih sama, kita kembali ke Excel lagi untuk menyalin datanya, dan juga X2 kita masukkan lagi, dan yang terakhir kita masukkan variabel dependennya dimulai dari Y1 sampai Y3. Selanjutnya untuk totalnya kita masukkan juga.
Nah, ini kita sudah memasukkan semua data ke dalam aplikasi SPSS-nya. Setelah kita memasukkan data yang ada di Excel dan kita masukkan ke dalam SPSS ini, selanjutnya yaitu tahap pertama, analisis data, kita uji validitas terlebih dahulu. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah item pertanyaan dalam kuesioner ini benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Dan untuk caranya, kita klik Analyze, Correlate, kita klik Bivariate, dan kita masukkan variabel X1-nya dan indikatornya. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita input lagi untuk variabel yang kedua. Caranya sama, klik Analyze, Correlate, Bivariate, dan X1-nya kita pindah ke row seri. Kita ubah ke variabel yang kedua. Kita pindah ke ruas kanan. Mulai dari indikator dan variabelnya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah itu ini adalah hasil dari uji validitas, di mana uji ini untuk variabel X1 atau kemampuan kerja ini terdapat 4 butir pertanyaan, yaitu X1, X1.1, X1.2, X1.3, dan X1.4. Dan hasilnya menunjukkan yaitu X1.1 Pearson correlation-nya yaitu sebesar 0,490 dengan signifikansi sebesar 0,002, yang artinya yaitu valid. Dan untuk X1.2 Pearson correlation-nya yaitu sebesar 0,503 dan angka signifikansinya yaitu sebesar 0,001, yaitu yang artinya valid. Dan X1.3 dengan Pearson correlation-nya yaitu sebesar 0,621 dan untuk signifikansinya yaitu sebesar 0,000, yaitu signifikan. Dan untuk yang X1.4 ini hanya memiliki nilai korelasi sebesar 0,247 dengan signifikansi 0,135, di mana hasil ini tidak valid karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian untuk variabel X1 ini terdapat 3 item yang valid dan 1 item yang dinyatakan tidak valid, sehingga untuk sebaiknya untuk direvisi. Dan yang kedua ini untuk variabel X2 yaitu pengalaman kerja, dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yaitu mulai dari X2.1 sampai X2.3 memiliki nilai korelasi positif dan signifikansi di bawah 0,05, yang artinya ketiga item tersebut dinyatakan valid. Jadi kesimpulan dari uji validitas ini mulai dari X1 terdapat 3 indikator yang valid karena memiliki nilai korelasi di atas 0,3 dan 1 indikator yang tidak valid yaitu di X1.4 karena Pearson correlation-nya di bawah angka 0,03 dan untuk signifikansi di variabel 1 ini dari ketiga indikator ini memiliki nilai signifikansi yang, dan selanjutnya untuk nilai signifikansi dari variabel X1 memiliki 3 yang signifikan yaitu X1.1 sampai X1.3 karena mereka di bawah angka 0,05 dan untuk X1.4 ini tidak valid karena di atas angka signifikansi 0,05. Dan di variabel X2 ini
Untuk nilai Pearson correlation-nya mulai dari X2.1 sampai X2.3 ini memiliki nilai Pearson correlation dan untuk di variabel yang kedua ini dari ketiga indikator memiliki nilai Pearson correlation yang di atas angka 0,03 dan juga untuk nilai signifikansinya yaitu semuanya di bawah 0,05. Selanjutnya yaitu setelah kita melakukan uji validitas, tahap selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur variabel. Dan untuk caranya kita klik analyze. Untuk caranya yaitu kita klik analyze, kita pilih scale dan kita pilih reliability analysis. Di sini kita masukkan indikatornya saja. Kita masukkan ke ruas kanan. Dan di scale label ini kita beri keterangan kemampuan kerja. Kita klik OK. Selanjutnya kita ulang lagi untuk variabel yang kedua. Kita klik scale, reliability analysis. Variabel yang pertama kita pindah ke ruas yang kiri. Dan variabel yang kedua kita masukkan ke dalam item. Dan untuk skill labelnya kita ganti menjadi pengalaman kerja. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita klik analyze lagi untuk kita input yang variabel dependennya. Kita kembalikan lagi ke ruas kiri. Dan variabel dependennya kita masukkan ke dalam item. Selanjutnya kita ganti skill labelnya menjadi kinerja karyawan. Kita klik OK. Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji menggunakan Cronbach alpha. Secara umum, kriteria reliabilitas yaitu jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7 maka dapat dikatakan reliable, dan jika berada pada 0,6 sampai dengan 0,7 maka masih dapat diterima, dan apabila kurang dari 0,6 maka dianggap tidak reliable. Dan di hasil SPSS ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha justru negatif untuk variabel kemampuan kerja dan pengalaman kerja. Untuk variabel pengalaman kerja ini sebesar nilai alfanya sebesar minus 0,106, dan juga di variabel kinerja karyawan ini di kemampuan kerja ini minus sebesar min 0,186, dan untuk di variabel dependennya yaitu masih di bawah angka 0,7 dan dapat dikatakan tidak reliable karena seharusnya harus lebih dari 0,7 seperti itu. Dan nilai negatif ini menunjukkan adanya masalah pada instrumen. Secara statistik, nilai negatif bisa muncul karena yang pertama yaitu adanya korelasi negatif antar item dalam satu variabel sehingga konsistensi jawaban responden tidak searah. Yang kedua yaitu adanya item yang tidak valid namun tetap dimasukkan dalam pengujian reliabilitas. Misalnya pada variabel X1, item X2, X1.4 atau indikator X4
sebelumnya sudah terbukti tidak valid namun masih dihitung dalam reliabilitas sehingga menurunkan konsistensi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam kondisi ini belum reliable dan untuk memperbaikinya peneliti perlu melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama menghapus item yang tidak valid dari perhitungan reliabilitas. Yang kedua, mengecek ulang pengkodean kuesioner agar tidak ada item yang terbalik arah. Dan yang ketiga yaitu mengulang uji reliabilitas dengan item-item yang benar-benar valid. Selanjutnya kita masuk ke tahap uji asumsi klasik. Uji ini penting dilakukan sebelum analisis regresi untuk memastikan bahwa model yang digunakan sudah memenuhi syarat-syarat statistik. Yang pertama yaitu ada uji autokorelasi, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji normalitas, dan yang keempat ada heteroskedastisitas. Dan untuk tutorialnya selanjutnya kita klik analyze. Setelah itu kita pilih regresi, analyze regresi. Kita pilih yang linear. Nah, di sini yang pada kolom dependen ini kita masukkan yang variabel dependennya, yaitu kinerja karyawan. Kita pindah ke ruas kanan dan di variabel independennya kita masukkan ke kemampuan kerja dan pengalaman kerja. Setelah itu kita pilih statistik. Kita klik, kita centang yang collinearity diagnostic dan Durbin-Watson. Kita klik continue. Kemudian yang plot ini kita pilih yang kita masukkan yang spread ini ke variabel X dan yang spreadsheet ini kita masukkan ke variabel Y. Selanjutnya kita klik yang histogram dan normal probability plot. Selanjutnya kita klik continue lalu OK. Dan di sini untuk hasil uji asumsi klasiknya sudah keluar. Mulai dari model summary sampai dengan scatter plot. Dan yang pertama kita lakukan yaitu uji autokorelasi dengan melihat Durbin-Watson-nya, di mana nilai yang diperoleh yaitu 2,106 yang berada di antara 1,5 sampai dengan 2,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi pada model regresi. Selain itu, di nilai R-square sebesar 0,020 menunjukkan bahwa kontribusi kedua variabel independen hanya 2% dalam menjelaskan variabel kinerja karyawan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Yang kedua yaitu kita melihat dari tabel ANOVA. Tabel ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang kita buat ini secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil output, nilai F hitung yaitu sebesar 0,354 dengan nilai signifikansi sebesar 0,704 dan nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan tidak signifikan. Yang artinya variabel independen yaitu kemampuan kerja dan pengalaman kerja ini secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu kita lihat kita uji multikolinearitas. Hasil output menunjukkan bahwa nilai tolerance sebesar 0,974 yang lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF-nya sebesar 1,027.
di mana yang lebih kecil dari angka 10. Dengan demikian bahwa dapat disimpulkan tidak ada gejala multikoliniaritas antara variabel bebas. Dan yang ketiga yaitu kita periksa uji normalitasnya dengan menggunakan history p-plot. Dari hasil histogram terlihat bahwa grafik ini menunjukkan membentuk sebuah pola yang menyerupai lonceng atau bell-shaped curve yang menunjukkan distribusi mendekati normal. Selanjutnya pada grafik p-plot terlihat bahwa titik-titik data cenderung mengikuti garis diagonal. Meskipun ada beberapa titik yang posisinya agak jauh dari garis seperti ini dan ini. Dan penyimpangan ini masih dalam batas toleransi. Dengan demikian, residual dalam model regresi ini tetap dapat disimpulkan berdistribusi normal. Dan yang keempat yaitu ada uji heteroskedastisitas melalui scatter plot, di mana hasil ini menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu X, serta tidak membentuk pola tertentu seperti bergelombang atau mengerucut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu kita masuk ke analisis regresi linear berganda. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah kemampuan kerja dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dimana untuk caranya kita klik analyze regression, kita pilih yang linear, kita pilih yang statistik karena sebelumnya ini tetap, tapi yang di statistik ini yang collinearity diagnosisnya kita hilangkan centangnya dan juga Durbin Watson-nya. Lalu kita klik continue dan di bagian plot ini kita kembalikan spreadsheet-nya, spreadnya juga kita kembalikan, dan di standarisir residual plot-nya ini kita bersihkan centangnya. Lalu kita klik OK, continue, lalu OK. Nah, pertama-tama kita lihat tabel model summary-nya, di mana nilai R-square memperoleh sebesar angka 0, nilai R-nya yaitu diperoleh sebesar 0,141, menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen dengan kemampuan kerja tergolong sangat lemah. Sementara itu untuk nilai R-square-nya sebesar 0,020. Artinya kemampuan kerja dan pengalaman kerja hanya mampu menjelaskan 2% variasi kinerja karyawan, sedangkan di sisanya yaitu 95% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Yang kedua yaitu kita lihat tabel ANOVA-nya, yaitu untuk hasilnya ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 0,354 dengan nilai signifikansi sebesar 0,704. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan kemampuan kerja dan pengalaman kerja ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu kita lihat tabel koefisiennya, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan kerja memiliki nilai koefisien B sebesar 0,195 dengan signifikansi sebesar 0,407. Karena lebih besar dari 0,05, maka kemampuan kerja ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dan yang kedua yaitu untuk pengalaman kerja memiliki nilai koefisien B sebesar min 0,047 dengan signifikansi sebesar 0,8
0,847. Dan nilai ini juga lebih besar dari 0,05 sehingga pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dari hasil tersebut, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan 10,336 ditambah dengan 0,195 atau X1 dikurangi dengan 0,047 X2. Yang artinya yang pertama nilai konstanta 10,336 ini menunjukkan bahwa meskipun kemampuan kerja dan pengalaman kerja dianggap 0, kinerja karyawan masih memiliki nilai dasar sekitar 10,3. Yang kedua, koefisien kemampuan kerja bernilai positif sebesar 0,195, yang artinya setiap peningkatan 1 poin kemampuan kerja diprediksi dapat meningkatkan kinerja sebesar 0,195 poin. Tetapi hasil uji statistik menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan. Yang ketiga yaitu koefisien pengalaman kerja justru bernilai negatif yaitu minus 0,047, yang artinya setiap penambahan 1 poin pengalaman kerja diprediksi menurunkan kinerja sebesar 0,047 poin. Namun sama seperti sebelumnya, pengaruh ini tidak juga signifikan. Jadi secara keseluruhan baik kemampuan kerja maupun pengalaman kerja tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan nilai R-square hanya sebesar 0,02 atau 2% menunjukkan bahwa ada banyak faktor lain di luar model peneliti ini yang lebih dominan dalam mempengaruhi kinerja. Jadi kesimpulannya yaitu perusahaan tidak bisa hanya berfokus pada kemampuan kerja dan pengalaman kerja, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan, dan sistem kompensasi. Sekian pemaparan dari analisis yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.